Saya Titon Adiaksa, NPM 2232005. Perkenalkan, nama saya Firza Desiriza dengan NPM 2232002. Saya Vio Renata, NPM 2232020. Saya Yunita Triastuti dengan NPM 2232011. Saya Ella Rufaida, NPM 223201010. Saya Novel Hamid, NPM 2232001. Alat dan bahan. Vaselin dan gemuk digunakan untuk melumasi rel gigi dan gigi nanas. Tisu digunakan untuk mengelap sisa alkohol. Cotton bud digunakan untuk membersihkan lensa. Pompa pembersih pada mikroskop digunakan untuk mengeringkan sisa alkohol. Obeng kecil dan obeng besar digunakan untuk membuka tabung mikroskop. Solar digunakan untuk membersihkan rel gigi pada mikroskop. Sedangkan alkohol digunakan untuk membersihkan lensa dari bakteri dan jamur. Cara membenarkan makrometer dan mikrometer yang macet. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara membenari atau membersihkan makro atau mikrometer yang macet. Yang pertama yaitu lepas tabung dari frame mikroskop dengan cara memutar makrometer ke atas dengan tangan kanan sambil tangan kiri membantu mendorong. Dan yang kedua yaitu perhatikan rel gigi. Jika berkarat, bersihkan dengan minyak tanah atau dengan solar untuk menghilangkan kotoran yang menempel lalu lap sampai bersih. Bila rel gigi slip akibat jatuh tapi tidak rusak, maka tinggal diatur kembali pada posisi semula. Perhatikan pola gigi nanas pada makrometernya. Bersihkan dengan cara yang sama. Lumasi rel gigi dan gigi nanas dengan Vaseline atau gemuk. Atur mikroskop pada posisi semula dengan menyatukan lagi setiap bagian-bagiannya. Cara membenarkan tabung mikroskop yang sering merosot. Pertama, lepaskan tabung dari frame mikroskop. Dengan cara memutar makrometer ke atas, dengan tangan kanan dan kiri mendorong tabung ke atas dengan hati-hati. Berikutnya, lumasi rel gigi dan gigi nanas makrometer dengan Vaseline agar bersih. Lalu jika sudah, kencangkan baut yang menempel pada rel dan kencangkan pula baut pada badan mikroskop. Pasang kembali mikroskop seperti posisi semula. Cara membersihkan lensa mikroskop yang terkena jamur. Cara yang harus dilakukan saat membersihkan lensa adalah membuka kedua lensa okuler bagian atas dan bawah. Setelah terbuka, semprotkan alkohol ke arah lensa pada lensa bagian bawah. Lalu gosok lensa secara perlahan menggunakan cotton bud. Agar lensa cepat kering, gunakan pompa
dan lap pinggir lensa menggunakan tisu. Selanjutnya, lakukan cara yang sama pada lensa bagian atas. Cara membersihkan lensa objektif pada mikroskop yang terserang jamur. Langkah pertama, membuka lensa objektif dengan menggunakan obeng kecil. Di bagian lensa terdapat sekat untuk membuka lensa dengan obeng kecil dengan cara memutar obeng searah jarum jam. Langkah ini dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari obeng terkena lensa. Langkah kedua, keluarkan bagian-bagian yang terdapat di dalam lensa objektif. Langkah ketiga, mengambil bagian lensa untuk dibersihkan dengan menyemprotkan cairan alkohol secara perlahan-lahan. Langkah keempat, mengambil cotton bud dan usapkan ke lensa sampai bersih. Langkah kelima, gunakan pompa pengering dan pembersih untuk membersihkan debu dan mengeringkan lensa dari cairan alkohol. Langkah keenam, mengelap pinggiran lensa menggunakan tisu untuk membersihkan sisa cairan alkohol. Lakukan step secara berulang kepada lensa-lensa lainnya. Setelah semua step dilakukan, langkah terakhir menyusun bagian-bagian ke dalam lensa objektif. Kemudian, kencangkan tutup dengan menggunakan obeng kecil. Putar berlawanan arah dengan jarum jam. Setelah itu, simpan kembali ke dalam wadah untuk lensa. Pengecekan sudut kemiringan, badan dan reflektor pada mikroskop. Sudut kemiringan badan mikroskop dan reflektor yang tidak pas dapat disebabkan oleh baut atau sendi inklinasi yang terlalu kencang atau terlalu kendur. Cara yang dapat dilakukan adalah kencangkan atau kendurkan mur dengan kunci khusus dari kit perawatan mikroskop. Bagian-bagian pada mikroskop. Di sini saya ingin menyebutkan bagian-bagian mikroskop. Yang pertama yaitu ada lensa okuler, dan yang kedua yaitu ada tabung mikroskop. Yang ketiga ada refuler. Yang keempat di sini ada lensa objektif. Yang kelima ada meja preparat. Yang keenam yaitu ada diafragma. Setelah diafragma, yang kedelapan cermin. Dan yang ke-9 di sini ada kaki. Ke-10 yaitu ada penjepit objek gelas. Di sini ada objek gelas. Yang ke-11 ada lengan. Dan yang ke-12 yaitu ada penghatur halus dan kasar atau bisa disebut dengan mikrometer dan makrometer.